Assalamualaikum. Kali ini kami akan menceritakan kisah-kisah karomah dari Kiai Haji Ali Masud. Kiai Haji Ali Masud atau lebih dikenal dengan sapaan Gus Ud. Ia lahir pada tahun 1908 di Pagerwojo, Sidoarjo, wafat pada tahun 1979. Beliau dimakamkan di Desa Pagerwojo, Sidoarjo. Sampai sekarang banyak yang berziarah ke makamnya, terutama malam Jumat Legi dan ketika wafat belum dikaruniai keturunan, sehingga saat ini yang merawat makam dan musola peninggalannya adalah cucu dari adik dan kakak Gus Ud. Beliau adalah seorang waliullah yang luar biasa, hingga tak ada satupun ulama atau para wali di tanah Jawa ini yang tak mengenal sosok beliau. Ayahnya Gus Ud juga dikenal sebagai salah satu kiai ternama, Kiai Said bin Abdurrahman. Sementara ibunya bernama Nyai Fatma. Selama hidupnya, Kiai Haji Ali Masud sangat ringan tangan, memberi motivasi atau pencerahan pada yang membutuhkan. Beliau sering menjadi rujukan para kiai di Jawa Timur untuk memecahkan problematika umat Islam. Gus Ud ikut berkiprah menyebarkan Islam dengan berdakwah kepada tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Dia memang tak membangun pesantren, tapi muridnya tersebar di penjuru Jawa dan luar Jawa. Gus Ud dikenal memiliki karomah yang luar biasa. Berikut ini adalah kisah karomah dari Gus Ud atau Mbah Ud. Memiliki ilmu laduni. Ketika kita membicarakan sosok wali yang satu ini, kalangan Nahdien pasti banyak yang tahu kisah-kisah tentang beliau. Menurut kisah yang lainnya, Gus Ud mendapat derajat kewalian itu sejak masih kecil. Gus Ud sangat nakal dan banyak tingkah hingga membuat ayahnya sering marah kepadanya. Sang ayah konon orang yang alim dan mengajar ngaji di rumahnya. Setiap ayahnya mengajar sering terganggu oleh suara-suara teriakan Gus Ud kecil itu, hingga sang ayah memarahinya bahkan memukulnya dengan kayu kecil. Nah, dari situlah sang ayah melihat keanehan pada diri sang putra tersebut. Suatu saat ayahnya menegur beliau sambil membentak, "Kamu ini banyak tingkahnya, makanya gak bisa ngaji." Kemudian si kecil Gus Ud menimpali teguran ayahnya. "Ngajar ngajinya saya yang ganti ya," kata Gus Ud. Ayahnya heran dengan ucapan anaknya yang baru berusia 8 tahunan itu. Gus Ud langsung mengambil kitab kuning ayahnya tersebut dan langsung membacanya. Meskipun kitab itu gundul, tidak ada harokatnya, Gus Ud kecil itu lancar membacanya. Berikut menjelaskan semua keterangan kitab itu. Subhanallah. Ayahnya terheran-heran. Sejak itulah sang ayah membiarkan saja apa yang dilakukan putranya itu. Gus Ud tidak pernah sekolah, tidak bisa membaca dan menulis. Namun beliau bisa membaca Al-Quran dan kitab-kitab lainnya sehingga wajar kalau beliau jadi rujukan kiai di Jawa Timur untuk memecahkan masalah keislaman. Membuat mesin pesawat mati. Dalam kisah yang lain saat itu musim haji. Gus Ud berangkat haji sama-sama dengan Kiai Haji Masubair bin Haris. Ketika para jamaah haji mau diberangkatkan, di dalam pesawat itu, Gus Ud membaca marhabanan dengan suara keras dan tidak teratur sambil memukulkan sesuatu yang dipakai untuk musiknya. Semua yang melihat tidak berani melarang, karena seluruh penumpang paham siapa itu Gus Ud. Hanya salah satu awak pesawat lelaki menegur Gus Ud dengan halus, "Maaf Pak, pesawat mau berangkat, tolong berhenti dulu," katanya. Lalu Gus Ud berhenti membaca marhabanan itu dengan hati yang dongkol, dan lalu apa yang terjadi? Sampai beberapa jam mesin pesawat itu tidak mau hidup. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan ternyata tidak ada masalah, tetapi tetap saja tidak bisa hidup mesinnya. Akhirnya salah satu jamaah haji ada yang menegur salah satu awak pesawat tadi agar minta maaf pada Gus Ud karena telah menegurnya untuk diam. Maka anjurannya dituruti juga.
Saya minta maaf ya Pak atas kelancangan saya tadi. Jika sekarang Bapak mau baca marhabanan tadi, monggo. Kata salah awak pesawat tadi. Lalu Gus Ud menjawab, iya. Dengan rasa suka Gus Ud langsung membaca marhabanan seperti tadi dengan memukul-mukul sesuatu untuk menjadi musiknya. Dan mesin pesawat langsung bisa hidup dan berangkat ke Saudi dengan selamat. Beliau paling suka yang namanya seni sholawat hadroh. Saking sukanya dengan seni hadroh, kemanapun ada undangan hadroh, bisa dipastikan beliau akan hadir. Meski dengan suara yang tak enak dan bacaan yang kurang jelas. Gus Ud tetap suka membaca di bayah dengan memukul terbang hadroh. Jangankan dapat undangan, beliau itu jika sedang di tengah jalan, naik apapun juga jika mendengar ada hadroh pasti akan turun dan ikut sholawatan di tempat tersebut. Itulah gambaran sifat amat cintanya Gus Ud terhadap baginda Nabi Muhammad. Menambah lauk nasi tumpeng. Kisah ini terjadi dahulu ketika Mbah Ud sering berada di lokasi makam Mbah Sayyid Sulaiman. Suatu ketika ada orang yang hajatan mengirim tumpeng ke masjid Mbah Sayyid Sulaiman. Tumpeng ini disuguhkan ke para musafir yang tinggal di komplek makam Mbah Sayyid. Saat itu ada Mbah Ud termasuk saya ngumpul bersama, siap-siap untuk makan tumpeng orang syukuran tadi. Para musafir meminta Mbah Ud untuk mendoakan. Sebelum didoakan, Mbah Ud membuka tumpengan dengan disaksikan para musafir yang hadir. Saat dibuka lauk pauknya sangat sedikit sekali. Melihat lauknya sedikit, Mbah Ud bilang dengan suara menggerutu dalam bahasa Jawa Wong Medit yang artinya, orang pelit. Kemudian tumpeng ditutup kembali seperti semula sama daun pisang oleh Mbah Ud untuk didoakan. Para musafir sudah tidak sabar menanti tumpeng untuk segera dimakan. Selesai berdoa, Mbah Ud kemudian membuka tumpengnya. Alangkah kagetnya para musafir yang hadir saat itu. Awalnya lauknya sedikit sekali. Setelah tutup daun pisang dibuka Mbah Ud, lauk yang ada di tumpeng tadi jadi banyak. Awalnya tidak ada lauk ayamnya, sekarang jadi ada. Akhirnya tumpeng tadi ikannya cukup dimakan para musafir yang ada di makam Mbah Sayyid Sulaiman. Menolong perahu yang terguling. Mbah Ud dulu sewaktu masih hidup sering pergi ke daerah Bungah Gresik. Warga Bungah sangat akrab dengan Mbah Ud, ulama yang dikenal karomahnya itu. Suatu ketika saat Mbah Ud pergi ke Bungah Gresik dengan naik becak, di tengah perjalanan ke Bungah tiba-tiba Mbah Ud minta becaknya dihentikan. Setelah becak berhenti, Mbah Ud pergi tanpa pamit. Tukang becaknya bingung. Tidak lama kemudian Mbah Ud muncul lagi. Si tukang becak ini mencoba bertanya dari mana tadi Mbah. Dengan wajah datar, Mbah Ud menjawab pertanyaan si tukang becak. Teko segoro, nolong kapal arep guling, artinya dari laut, menolong kapal yang mau terguling, sambil memperlihatkan tangan dan bajunya yang basah. Gus Ud merupakan satu dari sedikit ulama Sidoarjo yang diberi pangkat kewalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah hidupnya sampai sekarang terus dibicarakan banyak orang. Masih banyak riwayat cerita yang berkembang di masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya, termasuk warga Pucang Anom Sidoarjo. Mereka tahu betul siapa Gus Ud, ulama yang dikenal memiliki karomah. Demikian kisah dari Kiai Haji Ali Masud atau Gus Ud. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita tersebut. Wassalamualaikum.